Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perginya ke masjid kita ini. Coba kita bayangkan. Dia sudah berumur, kemudian sudah berangkat dari sana dengan kendaraan. Posisi kita untuk beribadah itu posisi kuat. Posisi lemah kita beribadah hanya belajar. Belajar kita beribadah. Pada posisi kuat inilah kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Dofan dan Saibah, kita pada posisi kuat. Kecuali adik-adik kita ini mungkin yang anak sekolah ini, kita semuanya posisi kuat, kuatan. Di kita refleksi ataupun kita muhasabah kegiatan kita sebelumnya, tahun yang lalu, yang sudah-sudah ini. Itu kita menggunakan kalender ataupun hijriyah, kalau sebut dalam bahasa agama suhurul qamariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa saibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rezeki yang diberikan kepada kita semua. Khususnya kita yang berhadir pada subuh hari ini, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah dan dapat diterima seluruh ibadah kita. Bapak-bapak kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Berapa banyak pada hari ini saudara kita mereka punya kesempatan untuk hadir sholat subuh berjamaah, tetapi mereka tidak memiliki kesehatan yang baik, sehingga mereka tak dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Juga beberapa banyak saudara kita pada hari ini yang keadaannya sehat, memiliki kesehatan yang baik, tetapi mereka tidak punya kesempatan, juga tidak hadir di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita dapat hadir dan beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tak lupa kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyak kita ucapkan, sering-sering kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita mendapat syafaat, membuka peluang untuk kita untuk memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak para ibu jamaah subuh rahimakumullah, juga di antara kita dalam keluarga, ada di antara keluarga itu yang rajin pergi sholat subuh berjamaah itu adalah bapaknya. Kalau istrinya tidak rajin dia, atau anak juga enggak. Kemudian ada di antara kita yang rajin beribadah sholat berjamaah di masjid itu istrinya atau ibunya, suaminya enggak. Kemudian ada di antara kita
Suaminya ndak rajin juga berjamaah, istrinya juga tidak, tapi anaknya rajin sholat berjamaah di masjid. Apa artinya? Kita yang berhadir pada subuh hari ini, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka bersama-sama kita berselawat. Nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, pemerintah setempat yang hadir pada subuh hari ini. Ada tadi saya dengar dari Pak Kepala Desa, Pak Kades, dan juga pemerintah yang lainnya yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati, Buya kita, Dr. Yuliesman, SAG, MPD. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Beliau adalah pejuang dakwah. Walaupun beliau ke pelosok-pelosok berdakwah, beliau mau. Ke pelosok-pelosok beliau mau. Kita tahu sendiri. Tanpa memikirkan apakah nanti ada minyaknya atau tidak, beliau sudah sampai ke pelosok-pelosok untuk berdakwah. Kita alhamdulillah beliau bisa bersama kita pada subuh hari ini. Kemudian juga yang kami hormati buya-buya kami, guru-guru kami, ustaz-ustaz mubalik, kemudian para imam kita yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada kita seluruh yang hadir pada subuh hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah hadir di masjid yang kita cintai ini. Dan juga ada di antara kita ini, tadi kita lihat dari arah rumah sakit Surya Insani itu ke sini, ada yang naik Honda, kendaraan pagi-pagi di subuh. Luar biasa ini. Rupanya saya tengok-tengok ke sini perginya, ke masjid kita ini. Coba kita bayangkan. Dia sudah berumur, kemudian sudah berangkat dari sana dengan kendaraan berdua pasangan suami istri. Dia ke sini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir juga seperti itu. Walaupun nanti ada agak jauh, kita juga akan pergi mengikuti sholat subuh berjamaah dan kita mengikuti kajian-kajian berjamaah. Dia luar biasa di bapak dan ibu jamaah rahimakumullah yang mudah bangunnya subuh seperti ibu atau bapak tadi. Doakan kita, doakan kami ini bercepat juga subuh pagi datang dan juga cepat subuh bangun dan bisa masuk ke masjid yang kita cintai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang ingin kita sampaikan, pada hari ini kita berada di tanggal 28 Zulhijjah, bulan ke-12. Kalau hitungan tanggal sepertinya tidak berbeda ini. Itu hari Selasa depan kita sudah 1 Muharram. Mudah-mudahan tidak berbeda. Apa yang disampaikan? Berarti kita pada hari ini berada di akhir tahun, 2 hari menjelang akhir tahun. Kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 1 Muharram. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setidaknya kita dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam kita mengikuti kehidupan kita sepanjang hari, itu hendaknya kita ada catatan-catatan khusus yang kita perbuat. Ada catatan-catatan khusus yang kita perbuat. Di awal kajian tadi kami sampaikan yang terdapat di surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa saibah." Ini surat Ar-Rum 54. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, Allah menjadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di quwwah. Kemudian setelah dia lemah, dijadikan oleh Allah Ta'ala itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa saibah. Setelah Allah jadikan manusia itu kuat, dijadikan kembali lemah dan beruban. Ini surat Ar-Rum 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah,
summa ja'ala min ba'di quwwah du'fan wa saibah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada batasnya. Nggak bisa kita tambah-tambah, Pak. Bisa. Nggak bisa pula dikurang-kurang. Nggak bisa juga. Maka dalam ayat surat Ar-Rum 54 ini, kalaulah kita lihat ayat ini, maka manusia itu digolongkan menjadi 3 fase kehidupan. Yang pertama lemah. Lemah itu umur anak-anak. Yang kedua kuat, umur pemuda ataupun dewasa. Yang ketiga do'fan wa saibah, lemah dan beruban. Nah ini tidak bisa dipisah nih, tidak bisa dipisah. Jadi kalau kita lihat meja ini dari sini, umpama kita lahir dari rahim ibu kita, kemudian sampai 3 poin itu lemah, do'fan. Kemudian setelah do'fan kita diberi kuatan, kuat dia. Setelah kuat dijadikan do'fan wa saibah, lemah dan beruban. Ini proses ini tidak bisa kita elak-elakkan ini. Mau kaya, mau pejabat, mau kurang mampu, tidak bisa. Ini posisinya. Lemah, kuat, beruban, kemudian inilah dia proses hidup kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam surat Ar-Rum ini, dalam surat Ar-Rum 54 ini, posisi kita untuk beribadah itu adalah pada posisi kuat. Posisi kita untuk beribadah itu posisi kuat. Posisi lemah, kita beribadah hanya belajar. Belajar kita beribadah. Sholat kita dalam proses belajar. Puasa kita dalam proses belajar. Nah, pada posisi kuat inilah kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, do'fan dan saibah. Kita lemah dan beruban. Juga beribadah tidak maksimal. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah rahimakumullah. Maka kondisi kita pada hari ini, umur kita yang ada pada hari ini, kalau saya lihat, kalau jamaah subuh hari ini, kita semuanya kebanyakan pada posisi kuat. Kecuali adik-adik kita ini mungkin yang anak sekolah ini, kita semuanya posisi kuat. Kuatan. Di kuatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Maka di akhir tahun ini ada setidaknya 3 poin besar yang kita sampaikan. 3 poin besar kita sampaikan. Yang pertama, kita refleksi ataupun kita muhasabah kegiatan kita sebelumnya, tahun yang lalu, yang sudah-sudah ini. Itu pertama. Dalam hidup sehari-hari, kalau kita menghitung tahun itu, maka kita menggunakan kalender ataupun hijriyah. Kalau sebut dalam bahasa agama, suhurul qamariyah ataupun bulan-bulan qamariyah. Nah, bulan qamariyah ini dihitung dari peredaran bulan. Jadi kalau di zaman kerajaan di Sumatera ini terutama di Aceh itu, dulu pakai kalender qamariyah. Kalender hijriyah. Maka ketika kita menggunakan kalender qamariyah atau kalender hijriyah, maka ibadah-ibadah tiap bulan itu tidak tertinggal kita. Contoh, ini bulan ini bulan Muharram, 1 Muharram, atau nanti tanggal 13, 14 Ayyul Bid ataupun puasa putih itu 13, 14, 15. Kalau kita gunakan bulan qamariyah, kita tidak rugi. Ingat kita, besok tanggal 13 bisa kita berpuasa sunnah. Itu dia. Tetapi kalau kita menggunakan kalender lain ataupun suhur miladiyah, bulan Masehi, itu kita rugi, mau kita hilang ibadah-ibadah itu. Makin sering kita menggunakan bulan qamariyah, maka kita akan ingat ibadah-ibadah tersebut. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kalau tahun 2006 ada tsunami di Aceh, tsunami di Aceh. Kita tanyakan sama anak kita, nah itu tsunami itu bilo. Dijawab anak kita, itu tanggal 25, 26 Desember. Itu dia. Kita tanya ke anak kita, nah tengoknya mungkin searching kan, kapan tsunami Aceh?
25, 26 Desember. Nah, padahal itu kejadiannya bulan puasa itu. Ramadan. Apa artinya? Kalau kita jarang menggunakan Syuhurul Qamariyah pada bulan-bulan Hijriah, mau dia hilang sejarah-sejarah Islam itu. Mau dia hilang. Karena tanggal yang kita gunakan banyak tanggal yang sifatnya tidak tanggal Qamariyah atau Hijriah. Di Bapak-bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, maka kita pergunakanlah kalender Hijriah ini dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, rugi kita. Nggak tahu nanti tanggal-tanggal itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ini untuk merefleksi dari diri kita bahwa mari kita gunakan kalender ataupun nanti Syuhurul Qamariyah dalam kegiatan kita sehari-hari. Dalam sebuah buku sejarah ya, masuknya Islam ke Indonesia ini di akhir-akhir di abad 20 itu. Dulu orang memang banyak menggunakan tahun Qamariyah ini. Orang tua-tua kita dulu yang atuk kita udah meninggal itu banyak menggunakan Qamariyah. Tetapi di akhir-akhir ini karena kita dijajah oleh penjajah itu Belanda, maka dibuatnya gajian itu pada tanggal 1 bulan Masehi. Dibuat tanggal 1 awal bulan. Jadi pada para penjajah itu, pejabat waktu itu, dibuatnya lah gajian itu awal bulan. Awal bulan Masehi, jadi lupanya pada tanggal Hijriah. Ingat mereka, awal bulan ingat mereka. Awal Januari, awal Februari, awal Maret, dan ingat mereka. Maka lupalah. Mana yang sunat berpuasa, lupa kita selaku orang muslim. Kemudian ketika kita umpamanya mau sholat atau nanti hari raya, kita lagi mencari-cari lagi. Kenapa? Karena kita tak memakai Syuhurul Qamariyah itu. Qamariyah itu kan bulan, peredaran bulan. Maka dengan bulan itu bisa menentukan waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada perbedaan untuk para kita jamaah. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Maka ini yang pertama yang akan kita refleksi itu, kita gunakan tahun Qamariyah, kita gunakan bulan Hijriyah agar ibadah-ibadah kita tidak terlupa dengan dipoles dengan kalender ataupun kalender miladiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ini poin yang pertama yang kita harus evaluasi, yang harus kita refleksikan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan di akhir tahun ini, tanggal 28 ini, tanggal 28 di bulan ke-12, 28 bulan 12 tahun 1447. Yang kedua, yang kita lakukan itulah persiapan untuk hari esok. Hari esok. Dalam surah Al-Asr itu ada kalimat Ghodin. Dalam surah Al-Asr ayat 18 nanti sampai 19 ada kata-kata di situ Ghodin, besok. Kalau bahasa Indonesia, besok itu besok pagi. Indonesia. Dalam ayat ini para tafsir menyampaikan kepada kita bersama bahwa Ghodin itu artinya hari kiamat. Jadi di akhir tahun ini kita refleksi ulang apa yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadap hari kiamat. Suatu ketika kita pada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, disampaikan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ini kenapa kok besok digunakan kata-kata ini dalam ayat surah Al-Asr 18 ini? Maka Rasulullah menyampaikan, besok itu artinya bisa besok pagi, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Kiamat itu. Tetapi kan pada hari ini tanda-tanda kiamat belum muncul. Ini kata para sahabat. Bertanya kepada Rasulullah, hari kiamat itu datang apabila sudah ada Dajjal, sudah ada matahari timbul dari barat dan seterusnya. Ciri-ciri kiamat. Maka jawab Rasulullah dalam hadisnya, man mata qad jaa kiamatuhu. Jadi artinya apa? Kalau dia sudah mati, meninggal, datang kiamatnya.
Ini maksudnya man mata qad jaa qiyamatuhu. Jadi ketika seseorang itu datang ajal, datang kematian, maka saat itu datang pula lah kiamat baginya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita harus persiapkan betul diri kita ini untuk menghadapi hari esok itu. Hari esok itu adalah kiamat. Tidak mana umur dia. Tak mana umur. Sebagaimana yang telah ayat sampaikan di awal tadi, itu ada fase-fasenya itu. Mungkin yang muda juga meninggal, yang pemuda juga meninggal, yang dewasa juga meninggal, tapi yang tua pun sudah juga bisa meninggal. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, jamaah subuh rahimakumullah, maka pada poin kedua ini kita persiapkan untuk hari esok, hari akhirat kita. Kita siapkan. Maka apa yang disiapkannya? Tentu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini juga disampaikan bertakwa itu jauhi semua larangan. Jauhi semua larangan, kemudian penuhi semua perintah. Itulah takwa. Jauhi semua larangan Allah taala, kemudian penuhi seluruh perintah Allah taala. Itu takwa. Maka kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh rahimakumullah, kita tidak bisa bermain-main, maka kita harus mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mempersiapkan untuk hari esok. Kemudian yang ketiga yang kita sampaikan di akhir tahun ini sebagai refleksinya, yang ketiga, kita banyak ujian dan cobaan. Sepanjang tahun ini kita banyak ujian. Kadang-kadang di rumah kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, pada tahun ini banyak yang sudah dipanggil. Banyak sudah dipanggil. Kadang-kadang satu gang itu ada satu orang meninggal. Ini baru-baru nih Ustaz Deswan juga tahu ini. Di lingkungan saya itu, di minggu-minggu kemarin itu, 4 orang yang dipanggil tahun ini. Belum lagi habis baca Yasin malam kedua, datang lagi malam pertama. Belum lagi malam ketiga selesai, yang kedua, datang lagi yang ketiga. Berdekatan semuanya. Berdekatan. Ini apa artinya? Maka kita dipanggil oleh Allah Ta'ala itu, dia tidak memandang waktu dia. Kapan saja. Kapan saja. Maka ketika itu ada musibah, ada kemalangan untuk kita tahun ini, kita harus bersabar kepada Allah Ta'ala. Kita merefleksi akhir tahun ini, kejadian-kejadian itu kita harus sabar. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Dan juga ini bukan kepada manusia biasa seperti kita saja, kepada Rasulullah pun itu juga ada kemalangan dan juga nanti musibah. Coba kita lihat dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada Nabi Muhammad itu disebut dengan Abdul Qasim. Abdul Qasim itu bapaknya Qasim, anaknya Abdul Qasim. Kemudian ada anak Nabi Muhammad itu Abdullah. Ada nama anak Nabi Muhammad itulah ada Zainab. Kemudian ada nama anak Rasulullah itu Ummu Kalsum. Ini meninggal itu di umur kecil itu, di umur anak-anak. Coba bayangkan itu. Bayangkan sedihnya. Bayangkan kemalangan beliau. Bahkan anaknya Ruqayyah, ada anak Nabi Muhammad itu yang bernama Ruqayyah yang pada saat itu sedang sakit parah dia. Ruqayyah, anak Muhammad Ruqayyah ini. Kemudian dia pergi perang Badar. Ruqayyah ini sedang sakit. Kemudian setelah sedang sakit disuruh Utsman bin Affan untuk menjaga, tidak ikut perang. Nah, ketika itu pergi perang Badar, maka ketika kembali Rasulullah, anaknya sudah tidak ada. Berapa sedihnya? Berarti kita setiap tahun itu akan diuji, dicoba. Termasuk kita. Orang yang dicintai Allah Ta'ala saja Nabi Muhammad SAW itu diuji, dicoba. Apalagi kita selaku manusia biasa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka juga seorang Nabi itu punya anak yang bernama Ibrahim. Ada nama anak dari Rasulullah itu namanya Ibrahim, dari istrinya bernama Maria Kiptiyah. Dalam sejarah riwayat disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas itu Anas bin Malik itu
dikatakan bahwa Ibrahim ini umurnya 17 bulan. 17 bulan sudah dipanggil Allah Ta'ala. Nabi Muhammad berumur 50 tahun lebih. Kemudian anaknya Ibrahim ini, bernama Ibrahim ini, umurnya 17 bulan. Itu alangkah lucu-lucunya itu. Sedang-sedang senang-senangnya. Sedang baru pandai ngoceh-ngoceh. Baru pandai dia untuk bicara-bicara. Lalu dipanggil Allah Ta'ala. Coba bayangkan berapa sedihnya Rasulullah SAW. Umur 17 bulan. 17 bulan dipanggil oleh Allah SWT. Berapa sedihnya. Begitulah kita menempuh tahun ini, tahun yang berlalu ini, kita ditimpa musibah, ada kemalangan, ada kita umpamanya sedih, ada kita umpamanya kita tidak dapat sesuatu. Itu semua kita akan terjadi, dan itu kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Dan itu semua juga akan terjadi kepada kita. Kalau tahun ini tidak terjadi, tahun depan terjadi dia. Terjadi kepada kita. Maka Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam menghadapi musibah atau kan nanti kemalangan ini, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus kita refleksi itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah apa yang kita inginkan itu belum tentu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita menganggap sesuatu itu baik, tapi Allah Ta'ala menganggap itu untuk kita belum baik. Ini yang harus kita refleksi. Kita umpamanya menganggap kita di sini gagal, tidak baik. Allah tidak demikian. Allah menganggap itu baik untuk kita. Ini harus kita refleksi itu. Bahwa para ibu jamaah rahimakumullah. Kita lihat sebuah kisah riwayat juga di dalam Anas bin Malik, disampaikan bahwa Umar bin Khattab itu, Khalifah Umar bin Khattab itu, dia ingin meninggal dunia di Madinah Munawwarah. Berdoa dia, ya Allah, meninggalkanlah saya di Madinah. Kira bahasa seperti itu. Kenapa dia ingin meninggal di Madinah? Karena di situ ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab ini ingin meninggal di Madinah Munawwarah. Itu doanya. Itu kehendak Umar bin Khattab. Kemudian suatu ketika Rasulullah masih hidup, berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab, disampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa Umar itu pergi ke masjid memakai baju yang bagus, yang bersih. Ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, ajadidan aw ghasilan? Ditanya oleh Rasulullah kepada Umar, iko baju yang dipakai iko baju baru atau baju baru bercuci? Akhirnya begitu. Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, baju yang dipakai ini, apakah ini baju baru, jadidan, atau baju wasilan, atau baju yang dicuci? Apa jawab Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, baju yang saya pakai ini bukan baju baru, tapi baju yang baru dicuci, tapi seperti baru. Ini yang dijawab oleh Umar bin Khattab. Lalu saat itu, ketika dia pakai baju baru, nanti juga bisa untuk kita ketika pakai baju baru. Apa kata Rasulullah? Ilbis jadidan wa'is hamidan, kemudian wamut sahidan. Itu kata Rasulullah. Pakailah baju baru, kemudian hiduplah hidup mulia, kemudian nanti mati sahid. Ada dua di sini. Umar bin Khattab ingin meninggal di Madinah, tetapi Rasulullah inginnya Umar bin Khattab itu menjadi maut syahidan, menjadi orang yang syahid. Dua doa ini. Ini tadi pada poin yang ketiga ini adalah kadang-kadang kita anggap itu tidak baik, Allah SWT menganggap itu baik untuk kita. Kadang-kadang kita menganggap itu baik, sementara itu tidak baik untuk kita. Maka doa Umar ingin meninggal di Madinah, doa Rasulullah kepada Umar ingin Umar mati syahid. Maka dua hal ini, kalau ingin syahid kan berperang kita. Apalagi Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, dia berperang kemana-mana, ke Persia, ke Palestina dan lain-lainnya. Kalau ingin dia syahid, tentu pergi berperang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ketika Umar bin Khattab itu imam di Masjid Nabawi, ada seorang yang bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini membawa pedang, ditusuk punggung Umar ini, langsung ke perutnya. Tersungkur dia di masjid Madinah. Ada sungkur, masuk ke Madinah. 2 hari kemudian, beberapa hari kemudian, Umar bin Khattab meninggal dunia. Apa artinya? Doa yang diucapkan oleh Umar, dia ingin meninggal di Madinah, tercapai. Kemudian dia mati syahid pun sedang sholat, juga tercapai. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah rahimakumullah. Maka ini apa yang kita rasakan tahun ini, kadang-kadang kurang enak, kurang baik, itu bukanlah apa-apa. Sabar saja. Mungkin Allah SWT memiliki kehendak yang lain untuk kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita refleksikan tahun-tahun yang sebelum ini. Kita ingat-ingat itu apa yang menimpa kita, apa-apa yang terjadi pada diri kita. Maka selanjutnya, pada tahun depan kita buka lembaran baru. Tentu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita isi dengan amal ibadah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka di akhir tahun yang tinggal 2 hari lagi ini, kita maksimalkanlah persiapan kita untuk menghadapi yang disebut dengan bulan Muharram ataupun tahun baru Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami dibisikkan kita kajian ini sampai jam 6:05. Insyaallah 3 menit lagi kita akan menyampaikan suatu kisah bahwa ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini merantau. Namanya merantau kan uangnya pas-pasan. Merantau pas-pasan. Dalam video ini disampaikan mereka itu merantau ke daerah Mesir. Di daerah Mesir, ini kisah ini baru-baru. Kemudian di Mesir itu mereka karena uangnya pas-pasan, mereka menyewa apartemen itu, menyewa perumahan itu lantai yang paling tinggi. Lantai 30 itu yang murah. Rupanya kalau di kota-kota besar itu, daerah-daerah maju itu, makin ke bawah makin mahal. Jadi makin ke atas makin murah. Jadi 3 pemuda ini karena uangnya pas-pasan, maka dia mengambil kamar ataupun tempat tinggal di lantai 30. Lantai 30. Diambilnya murah. Kemudian kata pengelola penginapan ini, pengelola perumahan ini, Dek, kira bahasa kita seperti itu. Dek, ini Dek, kan tinggalnya di lantai 30. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau liftnya itu jam 10 malam sampai jam 5 subuh mati. Jadi orang ini tidak bisa pulang lewat jam 10. Nanti liftnya mati. Maka karena dia sudah di lantai 30, kalau jam 10 lebih mati liftnya, maka dia akan segera jam 9 sampai di rumah. Jam 10:08 sampai di rumah. Suatu saat mereka bertiga ini terlambat dia pulang. Lebih jam 10, mau jam 11, 10:30. Lalu apa terjadi? Orang pemuda bertiga ini, gagah ini. Pemuda yang bertiga ini adalah dibuatlah semacam kesepakatan. Lantai 1 sampai 10, ini si A yang bercerita. Oke. Lantai 11 sampai lantai 20, si B yang bercerita sambil naik tangga itu bercerita. Kemudian lantai 21 sampai 30 si C yang bercerita. Kira-kira begitu. Jadi karena si A ini dia bercerita mulai melangkah bertiga itu, mulai langkah pertama itu dia bercerita yang lucu-lucu, ya heboh-heboh, yang gola-gola, yang pertama ini. Sama, nggak terasa naik sampai 10. Kemudian pada lantai ke-11 sampai 20 bercerita yang B
itu sifat ceritanya serius. Serius saja. Dia bercerita yang B ini 11, 12, 13 sampai 20 bercerita yang serius-serius ceritanya. Kemudian umur yang 3 pada lantai 21 sampai 30 yang ditugaskan yang C itu bercerita yang sedih-sedih. Sedih-sedih. Jadi dia pas lantai 21, 22, 23 sampai 30 ceritanya sedih-sedih aja sampai menangis orang bertiga menginjak tangga itu. Menangis. Alhamdulillah mereka sampai ke lantai 30. Sampai di lantai 30 pas membuka pintu kuncinya tinggal pula di bawah. Apa artinya sampaikan dari kisah ini? Kita ini Bapak Ibu adalah seperti itu juga. Kalau kita di fase lemah tadi, kita ketawa saja, lucu-lucu, senang-senang, ya kan? Fase dokfan tadi, sama lantai 1 sampai lantai 10 senang-senang, ketawa kita, anak muda kita. Kemudian ketika sudah lantai 11 sampai 20 serius, kita ini serius, semua serius, seperti kita saja yang punya semuanya. Lantai 21, 30 sedih, cerita hari akhirat, cerita kematian, cerita kemalangan, sampai jangan-jangan, ini kita takutkan. Kita sudah lucu, sudah serius, sudah sedih, janganlah sampai pula tinggal kunci kita lagi untuk masuk kamar. Apa artinya kita ambil pada sebuah hari ini dari kisah ini? Artinya kita masih kuat sekarang, masih hidup, maka kunci kehidupan, kunci kita persiapan untuk hari esok itu jangan sampai tinggal oleh rayuan dunia, maka kunci tetap kita pegang agar kita bisa mempersiapkan diri untuk hari esok kita di kampung akhirat. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sebuah hari ini. Tentu saja ada hilaf janggalnya, salah silamnya dari kita, terutama menyampaikannya yang kami mohon dimaafkan, terutama kepada guru-guru kami, pada buya-buya kiai-kiai kami, jika ada nanti kehilafan kami juga mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Lillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق كلهم